Edward adalah pria romantis. Wajahnya lembut dan halus. Rambutnya berwarna coklat dengan mata berwarna hijau. Tidak sedikit para wanita yang jatuh hatinya, ditambah dengan kuliah di jurusan sastra membuat ia pandai membuat lagu. Edward memiliki suara yang merdu dan ia memiliki grup band. Sayang ayahnya yang pejabat di pemerintahan tidak mengizinkannya kuliah di jurusan seni musik karena dianggapnya seni musik tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Ketika Edward memilih jurusan sastra, walau berat hati, ayahnya mengizinkan hanya karena dia memandang sastra lebih baik dari seni musik. Sudah lama Edward mencintai Alena, bermula dari bertemunya mereka di Cafe Beatrix. Edward menegur Alena yang sedang duduk sendiri menikmati kopi. Alena yang lagi memikirkan nizam tidak keberatan untuk ngobrol dengan Edward. Diam-diam Alena menyukai mata Edward yang hijau bagai zamrud dan suaranya yang bagai buluh perindu. Edward adalah pria yang tenang dan lembut. Ia tidaklah segokil Justin yang selalu mengejar-ngejarnya. Edward lebih suka mengirim puisi atau bunga. Mungkin kalau hatinya tidak terisi oleh Nizam, ia akan melabuhkan hatinya pada Edward. Tetapi sayang, ia hanya mencintai Nizam seorang. Berulang kali Edward mengajak makan malam pada Alena, tetapi Alena selalu menolak kali ini. Sungguh di luar dugaan, Alena mau menerima ajakan makan malamnya, walaupun di restoran Timur Tengah. Pukul 7 malam, Alena sudah siap dengan gaun berwarna biru lembut. Gaun berlengan panjang tersebut ia beli mendadak di sebuah butik terkenal. Alena bahkan menyertakan kerudung panjang senada walau hanya sekedar menutup kepala. Clutch Chanel tas tangan warna hitam. Lagi-lagi sepatu high heel menghiasi kakinya yang jenjang. Kalung mutiara, anting dan gelang memang menunjukkan bahwa Alena bukanlah wanita sembarangan. Ketika Edward menjemputnya, ia sampai terpukau. Sambil tersenyum manis Alena berkata, "Kamu tidak keberatan kan kalau aku mengenakan pakaian seperti ini?" Edward menggelengkan kepala. "Kamu memakai apa saja terlihat cantik," kata Edward. "Thank you," jawab Alena. Ia lalu menggandeng tangan Edward menuju mobil Edward. Tak lama kemudian mobil pun meluncur ditemani lagu Ed Sheeran membuat perjalanan tambah romantis. Restoran Timur Tengah di jalan ini sangat mewah. Begitu mobil memasuki restoran tersebut, penjaga pintu sudah menyambut kami, dan kemudian memarkirkan mobil Edward. Alena melangkah penuh kepastian, sementara Edward sedikit canggung karena ini adalah pertama kalinya ia memasuki restoran Timur Tengah. Ketika daftar menu diberikan, Edward berkata, "Pilihkan untukku juga, karena aku tidak mengerti dengan menu Timur Tengah." "Don't worry, makanan Arab sangatlah enak, kamu pasti akan menyukainya," jawab Alena sambil menelusuri daftar menu dengan jarinya yang lentik. Cincin berlian bentuk love tampak menghiasi jarinya. Ia juga mengenakan nail art pada kukunya. Kami memesan nasi biryani sebagai menu utama, hummus untuk makanan pembuka, ice cream bastani sebagai makanan penutup, dan basbousa. Edward menatap Alena dengan perasaan campur aduk, cinta, sayang, dan kagum. Sejak pertama bertemu cintanya tidak pernah putus, hanya Alena belum pernah membalas. Hanya terkadang ia membalas pesannya di medsos atau berkomentar nice jika ia mengirimkan puisi. Dan akhirnya puisi-puisi itu berakhir menjadi sebuah lagu yang diunggah ke YouTube. Sambil menunggu makanan datang, Alena dan Edward berbincang-bincang. Di saat ngobrol mata Alena malah mencari-cari Nizam. Cynthia bilang hampir setiap malam Nizam makan malam di sini dengan 2 orang temannya. Tidak banyak restoran Timur Tengah yang enak di sini, sehingga Nizam selalu makan di restoran tersebut. Kebetulan Alena juga suka makan makanan Timur Tengah, sehingga cukup hafal beberapa menu makanan Timur Tengah. "Alena, apakah makan malam ini jawaban dari penantianku?" tanya Edward. Tiba-tiba, dengan tidak sabar, Alena yang akan meminum teh beraroma mawar dengan sentuhan kayu manis tidak jadi mengangkat cangkirnya. Ia memandang mata zamrud Edward. "Kenapa ada mata yang begitu indah?" bisik Alena dalam hatinya. "Kenapa aku tidak jatuh cinta padanya, tetapi kenapa aku harus jatuh cinta pada gunung es yang menyebalkan itu? Aku tidak bisa memastikan itu. Aku tidak mau membohongimu. Aku hanya butuh teman untuk berbagi perasaan. Apakah kamu keberatan? Jika kamu keberatan, anggaplah makan malam ini suatu kesalahan, dan aku jamin aku tidak akan mengulanginya lagi." Suara Alena terdengar pelan seakan tidak berdaya.
Ia tidak berdaya menghadapi takdir bahwa cinta tidak dapat dipaksakan. Ia sangat ingin mencintai Edward, tetapi rasa itu tidak pernah muncul, walau berulang kali ia mencoba memupuknya. Tiba-tiba perasaan berdosa muncul menyelimuti hatinya yang kian rapuh. Ia merasa bersalah karena ia sebenarnya hanya memanfaatkan Edward belaka. "Maafkan aku, Edward," bisik hati Alena. Cinta memang tidak bisa dipaksa tetapi bisa diperjuangkan. Diam-diam Alena bertaruh dengan dirinya sendiri. Akankah cintanya yang menang atau cinta para pengagumnya terhadap dirinya? "Jangan berkata demikian, Alena. Itu membuat hatiku jadi sedih. Aku akan bersabar sampai kau dapat membuka hatimu. Untuk saat ini anggaplah aku sebagai temanmu," jawab Edward dengan suara parau. Alena menggumam, "Terima kasih, Edward." "Edward, bolehkah aku permisi sebentar? Aku ingin pergi ke toilet," kata Alena meminta izin pada Edward yang sedang menikmati basbusa sebagai makanan penutupnya. Basbusa adalah semacam kue dari tepung samolina yang direndam sirup. Sirup yang dipilih Alena tadi adalah rasa jeruk sehingga rasanya manis menyegarkan. Tampaknya Edward lebih menyukai hidangan penutupnya dibanding menu utamanya yang mungkin terasa aneh di lidahnya karena syarat akan bumbu rempah-rempah. Masakan Arab itu jangankan bagi orang bule, bagi orang Asia saja yang terbiasa menggunakan banyak bumbu, rasanya sedikit aneh. Perkara lidah bagi sebagian orang memang tidak bisa dianggap remeh. Memakan hidangan yang bukan berasal dari daerah sendiri selalu membuat si lidah perlu beradaptasi. Dari tadi, mata Alena jelalatan mencari-cari Nizam. Tetapi sosok tubuh yang diharapkan muncul di depan wajahnya itu masih belum terlihat. Padahal tamu sedari tadi keluar masuk, makan malam akan segera berakhir. Apakah malam ini Nizam tidak makan di sini? Alena menggelengkan kepalanya resah. Kalau Nizam tidak datang malam ini, maka ia harus datang lagi besok. Dan kemungkinan ia harus mengajak Justin, karena tidak mungkin mengajak Edward lagi. Membayangkan ia makan malam dengan Justin belum apa-apa. Ia sudah geli. Pasti akan banyak kata-kata gombal penuh rayuan, bahkan bukan tidak mungkin Justin akan merayunya secara fisik. "Never," kata Alena dalam hati. Lebih baik mengajak Cynthia makan di sini daripada harus dengan bocah tengil itu. Alena berjalan sambil terus berpikir, sehingga ia lupa tidak bertanya di mana letak toiletnya. Kebetulan dilihatnya seseorang sedang berjalan mau belok ke dalam sebuah ruangan. Alena segera menghampirinya dan berkata, "Excuse me, sir, may I?" Belum selesai Alena bertanya, orang itu membalikkan badan. Dan, oh my god, Alena menutup mulutnya kaget. Orang yang berdiri di depannya adalah sosok yang ia tuju. Dan ini di luar rencana. Harusnya Alena hanya menginginkan Nizam melihatnya makan malam dengan Edward agar Nizam menyadari kehadirannya. Tadinya jika Nizam melihat mereka, Alena akan pura-pura tidak peduli dan seakan menganggap bahwa hal ini merupakan kejadian tanpa sengaja. Mendadak Alena jadi berkeringat dingin. Dengan gugup Alena memperbaiki letak kerudungnya yang jatuh ke punggungnya. Nizam pun tak kalah kagetnya. "Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nizam sambil menatap tajam. Alena menggigit bibirnya tanpa sengaja membuat Nizam sesaat mengejang. Sambil terbata-bata Alena menjawab, Aku sedang makan malam." "Makan malam? Di restoran Arab? Dengan siapa?" Nizam mengerutkan keningnya. Alena menjawab dengan sedikit tegas, ia kemudian mengumpulkan keberaniannya yang sempat hilang tadi. "Dengan teman priaku? Mengapa harus di restoran ini?" tanya Nizam. Ia sudah mulai curiga. Pertama di perpustakaan, sekarang di restoran. 2 kali kebetulan. Wajah Alena seketika memerah, membuat kecantikannya tambah bersinar. Pipinya merona merah. Lagi-lagi Alena menggigit bibirnya membuat Nizam menjadi jengah. Dadanya berdetak kencang kemudian bergemuruh hebat. Ia merasakan ada yang menggeliat di relung hatinya. Memangnya kenapa? Ada apa dengan restorannya? "Kamu kan tahu kalau aku seorang muslim, dan ini adalah restoran halal," kata Alena mencoba berkelit. Nizam menggendikkan bahunya. Ia tidak bisa berkata apa-apa karena alasan Alena sangat masuk akal. "Oke, you are right. Jadi kamu mau kemana sekarang? Daerah ini adalah daerah pribadi yang dipesan secara khusus." Nizam menyender ke dinding, tangannya saling melipat di dada. Alena menahan nafas. Nizam selalu teramat tampan di matanya.
Ia melihat tubuh yang tinggi besar, hidung mancung, bibir sedikit merah dan ikal. Mata yang coklat dan besar dinaungi bulu mata yang panjang dan sedikit lentik. Halis yang berjejer tebal dan rapi. Ingin rasanya Alena merangkul dan menyandarkan kepalanya di dada Nizam yang bidang. Nizam mengusap-ngusap pinggir hidungnya yang mancung, dengan telunjuknya masih menunggu jawaban Alena. Aku mau ke toilet dan aku tidak tahu kalau ada ruangan privat di sini. Kamu kan sering ke restoran ini. Tunjukkan toiletnya di mana? Ups. Alena kelepasan bicara dan benar saja Nizam langsung menyambar. Tahu dari mana aku sering ke sini? Aku sudah curiga kalau kamu mengikutiku. Apa tujuanmu? Nizam bertubi-tubi menyerang Alena dengan pertanyaan. Sial. Alena menyesali kebodohannya. Mengapa ia begitu bodoh sampai kelepasan berbicara? Untungnya ia segera mendapatkan jawabannya. Kamu kan orang Arab dan ini adalah restoran Arab. Aku hanya menebak saja. Sekarang tolong tunjukkan di mana letak toiletnya. Aku nggak tahan pengen buang. Air kecil, kata Alena sambil tidak sadar memegang selangkangannya oleh kedua tangannya seakan menahan air seni yang mau keluar. Astagfirullah. Nizam beristighfar melihat kelakuan Alena yang benar-benar membuat ia tidak habis pikir. Entah bodoh atau polos atau jalang Nizam tidak mengerti. Ia hanya melihat Alena adalah gadis cantik yang salah masuk jurusan kuliah. Orang seperti Alena lebih cocok jadi artis film daripada kuliah di jurusan ekonomi. Kamu balik lagi ke arah tadi lalu belok kiri di seberang meja bundar sana letak toiletnya. Ujung jari Nizam menunjukkan toilet. Setelah mengucapkan terima kasih, Alena berjalan cepat, bahkan setengah berlari. Gaun long dressnya yang berwarna kuning tampak hampir berkibar. Diam-diam Nizam tidak segera masuk ke ruangannya, ia malah bersembunyi di balik tiang dan menunggu Alena keluar dari toilet. Ketika dilihatnya Alena, keluar Nizam mengikutinya dan ia tampak memerah ketika dilihatnya ada pria bersama Alena. Dan dilihat dari penampilan Edward, Nizam langsung menduganya bahwa ia bukanlah pria sembarangan. Entah mengapa hati Nizam menjadi sedikit membara. Mata Nizam tajam menatap Alena yang sedang berbincang-bincang dengan Edward. Pipi Alena yang merona dan mata berbinar membuat Nizam salah menduga bahwa Alena mencintai pria yang duduk di depannya itu. Nizam sungguh tidak tahu bahwa Alena berbinar karena tadi bertemu dengannya. Nizam tetap berdiri mematung memperhatikan Alena dan Edward sampai tidak menyadari ada orang yang berkata di sampingnya. Maafkan saya yang mulia, tetapi kami dari tadi menunggu yang mulia. Mengapa yang mulia dari tadi masih belum masuk ke ruangan juga? Pria itu berbisik seakan takut ada orang yang mendengar. Sst, lihat wanita yang memakai baju kuning itu. Nizam menunjuk Alena dengan tangannya. Orang itu mengikuti telunjuk Nizam. Iya yang mulia, kata pria itu sambil sedikit menundukkan kepala di depan Nizam. Ali, kamu ingat-ingat wajahnya. Mulai hari ini kamu suruh orang untuk mengikuti gadis itu, tetapi tidak berlaku kurang ajar. Nizam berkata dengan penuh penekanan, baik yang mulia. Orang yang bernama Ali menjawab dengan penuh rasa hormat. Nizam kemudian membalikkan tubuhnya dan berjalan ke arah ruangannya.